Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan ini nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Salsabila Fadilatul Fitria. Yang kedua ada Tri Ardianto. Dan yang ketiga ada Alfiana Syauki. Dan di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Perjalanan Penyiaran Undang-Undang Cipta Kerja di Masa Depan. Bagaimana dampaknya? Mari kita analisis. Latar belakang. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini atau yang biasa kita sebut dengan Omnibus Law yang telah disahkan membuat banyak dampak di segala bidang. Padahal pemerintah memiliki harapan untuk dapat merubah struktur ekonomi dan kesempatan kerja. Namun isi dari undang-undang sendiri yang memiliki banyak persepsi akhirnya menuai banyak kritik, dan salah satunya pasal yang diubah di dalam UU Cipta Kerja ini adalah pasal yang mengatur tentang dunia penyiaran. Manfaat dan tujuan. Jadi dengan adanya presentasi ini kami ingin memberikan pengertian tentang dunia penyiaran saat ini, memberikan pandangan bagaimana UU Cipta Kerja terhadap dunia penyiaran di masa depan baik dari sisi negatif maupun positif. Lalu dapat memberikan pertukaran sebuah informasi dan serta dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Selanjutnya, pembahasan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan belum lama ini, salah satu pasal yang disahkan yakni pasal tentang dunia penyiaran. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, hal ini membawa perubahan penting dalam dunia komunikasi. Yang dibahas dalam Undang-Undang Cipta Kerja yakni yang pertama, sektor pos dalam pasal Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Yang kedua, telekomunikasi dalam pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Yang ketiga, mengenai penyiaran dalam pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Untuk penyiaran sendiri, pasal Undang-Undang Cipta Kerja mengandung 8 poin perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Untuk penerapan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap dunia penyiaran di masa depan, kita dapat mengambil sisi positifnya. Seperti kata Menteri Johnny, menyebutkan ada 3 hal fundamental yang mempengaruhi Indonesia di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, yakni menembus kebuntuan regulasi, implementasi ASO di tahun 2022, dan inefisiensi frekuensi dan infrastruktur pasif. Hal ini diharapkan agar segera terrealisasikan dalam percepatan transformasi digital, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk penyiaran sendiri, pasal 72 Undang-Undang Cipta Kerja mengandung 8 poin perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Untuk penerapan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap dunia penyiaran di masa depan, kita dapat mengambil 3 positifnya, seperti kata Menteri Johnny. Ada 3 hal fundamental yang mempengaruhi Indonesia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yakni yang pertama, kebutuhan regulasi. Nah, untuk kebutuhan regulasi sendiri, Undang-Undang Cipta Kerja telah menembus kebuntuan regulasi bidang penyiaran yang telah belasan tahun tidak terrealisasi. Maka dari itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat menjadi landasan terciptanya keberlangsungan usaha penyiaran Indonesia di masa depan menuju industri penyiaran yang mandiri, sehat, kuat, dan dapat bersaing di dunia internasional. Yang kedua, implementasi ASO di tahun 2022. Berubahnya kebijakan terkait migrasi televisi analog ke digital yang dikenal dengan Analog Switch Off atau ASO masuk ke dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Pada draft regulasi ini, lembaga penyiaran wajib migrasi dalam kurun waktu 2 tahun. ASO diatur pada pasal 60A ayat 1 yang berbunyi, penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi dari teknologi analog ke digital. Sebelumnya, rencana migrasi televisi analog ke digital ini pun sudah dirancang sejak 2004. Yang ketiga, pencegahan inefisiensi frekuensi dan infrastruktur pasif. Undang-Undang Cipta Kerja menurut Menteri Johnny memberikan dasar hukum dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital. Untuk implementasinya di masa depan dapat mencegah inefisiensi pemanfaatan sumber daya terbatas seperti spektrum, frekuensi, dan infrastruktur pasif. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, menurut Bapak Johnny G. Plate ada 3 hal. Yang pertama ada kebuntuan regulasi, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini telah menembus kebuntuan regulasi selama belasan tahun di bidang penyiaran yang sama sekali tak tertembus.
Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dapat menjadi landasan terciptanya keberlangsungan usaha penyiaran di Indonesia di masa depan menuju penyiaran yang mandiri, sehat, kuat, dan dapat bersaing di dunia internasional. Yang kedua ada implementasi analog switch off atau ASO di tahun 2022. Ketentuan ini sudah diatur pada pasal 60A ayat 1 di mana sudah dicanangkan sejak tahun 2004 lalu. Berdasarkan konsensus yang diterima oleh negara-negara lain, pada region 1 ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020 sebagai tanggal terakhir untuk berpindah dari analog ke siaran digital. Namun untuk region 3 termasuk Indonesia adalah menetapkan tanggal di mana sesuai dengan kondisi industri penyiarannya saat itu juga. Proses pemindahan ini ada 3 cara, yaitu single max operator, di mana hanya ada satu operator atau penyelenggara. Lalu yang kedua ada multiplexing operator, di mana setiap LPS existing menjadi pengelola frekuensinya masing-masing dan menjalankan multiplexing untuk keperluan LPS sendiri-sendiri. Lalu ada yang ketiga model hybrid, di mana LPP dan LPS memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni ditunjuk menjadi operator atau penyelenggara layanan multiplexing. Lalu yang ketiga ada pencegahan efisiensi frekuensi dan infrastruktur pasif. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, menurut Menteri Joni, memberikan dasar hukum dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital. Untuk implementasinya sendiri di masa depan ada 3. Yang pertama, mencegah dampak dibukanya network sharing ini dengan menetapkan tarif batas dan tarif atas bawah. Lalu yang kedua, ada dapat melaksanakan kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi lain dalam penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru. Yang ketiga, ada untuk memberikan kepastian dan menghilangkan ambiguitas dalam hal kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio. Menteri Kominfo menyatakan pemegang perizinan berusaha dan persetujuan untuk penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. Nah, sekiranya apa saja ya yang menjadi kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyiaran ini? Nah, untuk kontroversinya sendiri, yang pertama adalah izin siar seumur hidup. Undang-Undang Cipta Kerja pasal 72 angka 4 menghapus ketentuan pasal 34 Undang-Undang Penyiaran tentang perizinan. Pasal yang dihapus ini menetapkan bahwa izin bersiaran dibatasi 10 tahun untuk stasiun televisi dan 5 tahun untuk radio. Artinya perizinan diberikan seumur hidup. Konsekuensi lain dari dihapusnya pasal ini adalah hilangnya larangan untuk memperjualbelikan izin bersiaran. Selanjutnya yang kedua, penyiaran makin Jakarta sentris. Undang-Undang Cipta Kerja membuat perubahan atas pasal 33 Undang-Undang Penyiaran dan menetapkan bahwa cakupan wilayah siaran dapat meliputi seluruh Indonesia. Nah, ini tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 72 angka 3. Padahal Undang-Undang Penyiaran memiliki ketentuan soal sistem siaran jaringan. Dalam sistem ini, sebuah stasiun hanya dapat bersiaran secara lokal dan harus membentuk jaringan dengan stasiun lokal jika ingin bersiaran di luar wilayahnya. Kemudian yang ketiga, menyuburkan konglomerasi. Pada pasal 72 angka 6 dan angka 7, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus sanksi pidana bagi 2 pelanggaran, pemusatan kepemilikan dan kepemilikan silang. Selama ini memang belum pernah ada sanksi yang dikenakan pada 2 pelanggaran ini, meski keduanya merupakan kanker dalam industri penyiaran. Yang terakhir adalah nasib pekerja media penyiaran. Omnibus Law juga menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa disebut PKWT atau pekerja kontrak dan menyerahkan pengaturannya melalui peraturan pemerintah. Praktek ini tentu saja bisa merugikan pekerja media yang cukup banyak yang tidak berstatus tetap. Selain itu juga mengurangi hari libur dari yang semula 2 hari selama seminggu, kini hanya 1 hari dalam seminggu. Pasal soal cuti panjang juga dihapus dan menyebut soal pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Jadi pemerintah berharap dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law dapat menghapus segala tumpang tindih yang ada dan dapat mewujudkan dunia penyiaran yang mandiri, sehat, kuat, dan dapat bersaing di dunia internasional di masa yang akan mendatang. Sarannya yakni dengan adanya disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah dapat memperkecil lagi resiko-resiko yang muncul di kemudian hari serta memberikan kebijakan yang sesuai dengan buruh apalagi pada dunia penyiaran, dan yang terakhir dapat memeratakan fasilitas untuk proses digitalisasi Indonesia.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.